Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita yang ada di sini dapat berkumpul pada hari ini dalam kesempatan menampilkan diseminasi budaya positif. Kemudian tidak lupa-lupanya selawat beriring salam kita sampaikan kepada pucuk pimpinan alam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan guru semuanya yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan ini kami selaku CGP Angkatan 10 Esi Ratnasari dibimbing oleh guru pengajar praktik yaitu Ibu Dewi Sumiarsih dan fasilitator Ibu Sri Wayuni Ningsih. Di sini kami menampilkan itu tentang dunia berkualitas. Guru harus memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan dalam dunia berkualitas murid. Kemudian interaksi guru dan murid harus positif sehingga nilai-nilai kebajikan melekat pada diri peserta didik kita. Nah, tentunya itu dapat kita wujudkan secara bersama-sama melalui kolaborasi di sekolah ini. Untuk sebagai ilustrasi, saya sedikit ingin menyampaikan tampilan video. Itu bisa kita lihat di awal sekali untuk pada kesempatan ini. Berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh
selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Kali ini kami akan Oke, itu tadi sedikit ilustrasi yang ingin coba kami antarkan untuk sampai kita kepada sebuah budaya positif. Sebelum dilanjutkan, kami ingin coba kita bersama-sama menjawab daripada video tadi. Berdasarkan rangkaian video tersebut, apa yang dapat kita ambil, Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Sil. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dan melihat video Ibu Esti tadi, saya sebagai seorang guru mengibaratkan botol itu seperti murid saya yang akan kita isi nantinya. Walaupun murid itu sebenarnya kalau pendapat saya Ibu Esti ya, terlahir sudah mempunyai minat dan bakat juga kompetensi diri yang telah dia bawa dari lahir melalui gen orang tuanya. Tergantung kehidupannya lagi yang mempengaruhi, baik itu di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga di sekolah. Nah, di sekolah ini kita sebagai orang tua kedua, ibaratkan guru saya sendiri ya Bu ya, saya guru sebagai orang tua kedua itu yang mengarahkan dan menuntun murid nantinya. Ibaratnya botol yang kosong tadi itu akan saya isi atau saya kenali dulu botolnya ini cocoknya di mana gitu. Mau menjadi sirup, mau menjadi madu, menjadi parfum, atau menjadi air comberan. Tapi kita tidak berharap untuk air comberan gitu. Nah, di sini saya mengibaratkan saya sebagai guru itu sebagai fasilitator yang akan menuntun dan mengarahkan murid saya dari botol yang kosong menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai nantinya. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sil. Adakah Ibu yang lain atau Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video tadi, itu siswa kita itu diibaratkan sebuah sebuah botol yang masih kosong. Itu tergantung kalau nanti kita bagaimana cara mengisinya, apakah itu berhubungan dengan karakter. Kayak karakter begini kalian mau karakternya bagaimana. Jadi penilaian kita terhadap anak itu jangan langsung saja dilihat dari penampilannya saja. Jadi kita yang akan mengisi bagaimana karakternya ke arah yang lebih baik. Kalau dia sudah baik, lebih baik lagi. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tanggapan dari Ibu Sil dan Ibu Alien tadi. Sangat baik sekali. Tentunya bermacam-macam daripada perspektif kita masing-masing. Intinya tadi banyak bermacam botol, kemudian ada isinya. Ya, ada dari Bapak, dari Ibu Hasbiwani, dari Bu Serli kita. Tidak. Oke, kita lanjutkan sedikit dulu. Materi kita hari ini itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama budaya positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima itu segitiga restitusi, yang terakhir keyakinan kelas. Berhubungan dengan video tadi,
di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, sama-sama kita lihat tadi itu banyak botol dan bermacam botol yang diisi, baik itu air mineral, baik itu botol parfum, tapi yang sangat tidak bagus sekali itu botol yang berisi air comberan. Nah, hubungannya dengan budaya positif ini tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sil tadi, nilai-nilai itu dapat kita tanamkan. Ibaratnya pada sebuah botol tadi adalah anak murid kita yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu tentu kita lihat dulu di mana tempatnya. Tentunya yang lebih dekat sekali bisa kita lihat adalah di sekolah kita. Siapa yang akan mengisi botol tersebut? Tentu adalah kita warga sekolah yang memberikan contoh-contoh baik, nilai-nilai baik kepada anak kita. Saya lanjut lagi, Bapak Ibu. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan hukum dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini budaya positif itu sudah komplit sampai kepada ada sebuah penyelesaian masalah. Nah, tentunya budaya positif ini tidak langsung bisa ada saja, akan tetapi melalui sebuah proses. Nah, di dalam sebuah budaya positif tentu ada pelanggaran-pelanggaran juga. Akan tetapi di sini ada posisi kontrol guru untuk memperbaiki dari posisi siswa yang gagal kepada posisi siswa yang akan sukses dibuatnya. Kita lanjut. Disiplin positif, bagian daripada budaya positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi budaya positif ini dimulai terlebih dahulu itu dari diri sendiri. Nah, sebagaimanapun guru akan mengisinya dengan hal-hal baik, akan tetapi dari segi internal tentunya anak-anak tersebut juga harus menanamkan hal-hal baik terlebih dahulu dari rumah mereka. Dari budaya positif tersebut akan nampak nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang terkembang dalam sebuah kelompok, dalam sebuah kawasan yang membudayakan sebuah budaya positif tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama itu nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kemudian rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, tentu ini ada dari sebuah kegiatan anak-anak kita. Dapat kita lihat contohnya keadilan. Nah, bagaimana kita bisa berbagi kepada anak-anak kita? Belum tentu yang sama banyak itu adalah sebuah yang adil. Nah, akan tetapi kalau kita lihat beda kebutuhan, bisa jadi anak yang besar kebutuhannya lebih besar dari anak yang kecil. Maka kita akan memberikan lebih kepada anak yang besar dibandingkan anak yang kecil. Jika kita memberikan dia sama banyak, nah yang kecil ini kebutuhannya belum banyak lagi, sedangkan yang besar kita kasih sama banyak. Tentu itu tidak memenuhi daripada standar nilai keadilan. Nah, selama ini mungkin kita bisa lihat di dalam kelas anak-anak kita itu memiliki
Biasanya itu mungkin saya ya Bapak Ibu, selama ini saya menyamaratakan saja, memberikan tugas kepada anak. Ternyata dari segi keadilan saja saya sudah kena, belum lagi memperlihatkan budaya positif yang ujung tombaknya adalah menanamkan nilai keadilan. Baik Bu Esi, langsung saja. Kalau menurut pemahaman saya, nanti bisa Bu Esi jelaskan kembali. Kalau menurut pemaparan atau pemikiran saya, perilaku manusia, apa hubungan perilaku manusia dengan budaya positif? Yaitu perilaku manusia itu terlebih hal-hal yang positif. Budaya itu artinya sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan gitu. Contohnya berlaku adil tadi, atau bersikap adil kepada peserta didik kita. Maksudnya adil di sini yang seperti Bu Esi paparkan tadi, kan kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada dasarnya sebelum kita mengajar itu, yang akan kita ajar atau peserta didik kita itu kita harus tahu dulu bagaimana karakter dan kemampuan mereka gitu. Jadi kita adil nanti memberikan pembelajaran mungkin berdiferensiasi atau sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu. Jadi terarah. Dan kedua, hubungan perilaku manusia mungkin ke lebih disiplin, menjaga kebersihan, menghormati orang lain mungkin, yang akan menjadi kebutuhan dasar nantinya. Itu saja Bu, pemahaman saya. Terima kasih Bu Sil atas usulan atau tanggapannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan tadi tentang apa yang kita ketahui tentang hubungan perilaku manusia dengan budaya positif. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini seseorang berperilaku ada 3 hal penyebabnya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, di sekolah kita tentunya di pagi hari ada beberapa orang dari anak kita yang terlambat. Untuk menghindari atau ketidaknyamanan mereka dari hukuman, mereka tentunya ada yang memberi alasan jujur kalau mereka yakin mereka dengan jujur mereka akan dimaafkan oleh gurunya. Kemudian ada juga anak kita yang tidak jujur. Nah, mereka terlambat bangun, tapi mereka bilang ban motornya bocor. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada sebuah perbuatan atau sebuah tindakan, ada perilaku dari manusia tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, tentu mungkin lebih banyak contoh yang lain. Di sini bagaimana kita ingin dihargai orang lain. Nah, tentunya ada anak-anak kita yang ingin berprestasi dengan dia juara di kelas, kemudian mereka ingin ikut lomba. Nah, mereka ingin dihargai. Jadi perilaku mereka ingin imbalan atau ingin penghargaan diri itu ada yang berupa perilaku positif. Dan ada juga anak-anak kita ini ingin dihargai. Nah, mereka dengan dekat-dekat dengan guru, dipuji-puji guru. Nah, akan tetapi itu bukanlah sebuah budaya positif yang baik bagi mereka. Sehingga kalau kita perhatikan itu seperti ilustrasi tadi. Nah, air apa yang masuk ke dalam botol tadi? Nah, yang memasukkan air tersebut itu tentunya bukan hanya guru saja, akan tetapi lingkungan dari mereka. Ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi kepada yang ketiga. Mereka inginkan, maaf ada tulisannya kurang jelas ini. Mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini
dapat kita praktekkan itu di dalam kelas. Ada sejenis keyakinan kelas. Nah, di kelas itu tentu adanya aturan-aturan yang akan menertibkan mereka. Dari aturan-aturan tersebut adalah sebuah budaya positif. Nanti itu akan kami berikan contohnya di penjelasan ke depan, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, ada itu ekstern. Nah, ini ada sebuah gambar seorang anak yang memegang piala. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman, sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri murid. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang kita ketahui tentang apa saja posisi kontrol guru dalam pembiasaan budaya positif? Nah, tentunya posisi kontrol ini ada di tangan seorang guru. Bagaimana pendapat dari Bapak Ibu? Bisa bantu kami daripada apa saja posisi kontrol guru dalam pembiasaan budaya positif ini, Bapak Ibu? Pak? Nah, apa saja yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah dalam menerapkan pembiasaan budaya positif? Ya, Bu Gita sudah senyum-senyum saja dari tadi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru, kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman bagi siswa, sebagai orang tua, dan bisa juga sebagai manajer. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Bu Gita. Sekarang kita coba lihat ke depannya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Tadi sudah terjawab oleh Bu Gita, itu 2. Seorang guru itu bisa jadi teman dan bisa juga menjadi seorang manajer atau pemimpin. Nah, di sini ada 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu guru adalah sebagai penghukum, yang kedua guru adalah sebagai teman, yang ketiga adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kemudian kamu selalu saja salah. Nah, kalau kita lihat dari contoh kata tadi, nah ini anak-anak bisa tertekan oleh seorang guru tersebut. Selalu kita biasakan seperti itu. Nah, ini akan berdampak buruk juga, tidak akan memunculkan sebuah budaya positif terhadap anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau karena kamu, ibu nanti bisa kena marah. Jadi kita memunculkan dari bahasa yang lembut seolah-olah
yang bersalah itu adalah anak kita. Nah, dari rasa bersalah itu akan memunculkan rasa tidak nyaman. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan balik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Nah, ini kalau posisi teman ini kita lihat dari jenjang pendidikan sekolah itu lebih kepada kita ya Bapak Ibu yang mengajar di SMA, itu anak-anak lebih banyak merasakan kita adalah temannya kalau kita sudah dekat dengan dia. Akan tetapi posisi sebagai kontrol sebagai teman ini juga tidak begitu baik terhadap anak kita. Nah, sesuai dengan levelnya tadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lanjut ya, sampai yang kelima itu adalah posisi kontrol yang akan lebih baik kita terapkan kepada anak murid kita. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Nah, saya coba untuk mencontohkan sedikit contoh kasusnya. Nah, ada anak kita yang tidak mengerjakan PR. Kemudian teman-temannya sudah mengerjakan dan mengumpulkan. Yang guru ini, anak ibu yang lain sudah mengumpulkan, kamu saja yang belum lagi. Jadi nanti di jam istirahat anak ibu diharapkan untuk menyelesaikan PR yang sudah, karena pembelajaran kita ke depan akan lebih jauh lagi. Agar anak-anak tidak tertinggal, alangkah baiknya dikerjakan di saat jam istirahat. Jadi kamu di kelas ya nak. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut? Guru tersebut tidak ada di kelas, akan tetapi di luar. Nah, di sini guru tersebut bisa memantau dari jauh. Apakah siswa tersebut bertanggung jawab? Apakah siswa tersebut jujur? Nah, itu adalah posisi seorang guru sebagai pemantau. Seorang guru bisa mengetahui tindakan dari anak muridnya itu, apakah dia sudah mengerjakan tadi atau dia tidak menghindari daripada perkataan gurunya tadi untuk menyelesaikan PR-nya yang tertunda tadi. Karena pelajaran yang akan datang akan bertambah. Nanti di saat sampai yang kelima ada yang sedikit ingin saya sampaikan mengenai rating ini. Kita lanjut kepada manajer. Pada posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di sini seorang manajer, posisi guru sebagai seorang manajer itu memberikan kepercayaan kepada anak muridnya dengan mengatasi permasalahan melalui segitiga restitusi. Itu nanti pada tahapan materi kita yang terakhir akan ada contohnya melalui video. Nah, tadi saya berjanji akan menyebutkan sebaik-baiknya guru dalam posisi kontrol yang 5 ini
itu adalah manajer. Nah, sekurang-kurangnya kita diharapkan itu batasannya sampai sebagai pemantau. Nah, berarti yang bagian pertama adalah itu seburuk-buruknya guru. Nah, kami itu dulu pernah menghukum siswa. Bahkan sebelum bulan-bulan ini juga masih banyak memberikan hukuman pada siswa jika siswa melakukan kesalahan. Dengan adanya imbas baik ini, saya merasa malu telah menghukum anak saya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti bisa kita ambil hikmahnya bagaimana seorang penghukum di mata anak dan bagaimana hasilnya seperti ilustrasi video yang kita perhatikan tadi. Nah, itu akan tertanam dalam diri anak murid kita sampai mereka dewasa. Ada pengalaman sedikit Bapak Ibu, itu di saat mengisi mulai dari diri modul 1.2 kalau tidak salah. Saya tidak tahu apa yang harus saya ceritakan. Namun di sana ada sebuah pemantik terhadap kami sesudah memahami bagaimana konsep daripada filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Nah, guru adalah sebagai amo, Tungguri Handayani. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi dorongan, dan di belakang di sini yang pada tahapan kedua itu saya ditanya dalam sebuah angket tersebut, coba kamu ceritakan pengalaman terburuk dengan seorang guru di saat kamu sekolah 9 tahun pertama. Tentunya itu dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian saya bilang di sana, padahal umur saya sekarang sudah 38 tahun, akan tetapi masih teringat oleh saya. Waktu itu tidak apa-apa saya ceritakan sedikit, saya punya pengalaman yang buruk, namun saya jadikan itu sebagai motivasi ke depannya. Ada juga nilai positifnya, namun rasanya ini tidak baik untuk seorang siswa, akan mencederai daripada mental mereka. Yaitu pengalaman saya naik kelas 5. Nah, pada saat saya naik kelas 5 itu, di kelas 4 saya baru dari rantau pindah ke kampung. Pindah ke kampung ini saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, saya sering dibully oleh teman. Dibully oleh teman itu di kepala saya nggak pandai bahasa penindahan. Bodoh mana, kata kawan. Kemudian saya sering dicubit, ya banyak ya. Nah, teman-teman nakal yang waktu itu, tapi saya masih tetap punya teman dekat, sehingga saya tidak merasa sendiri selalu. Kemudian yang teman itu bukan jadi masalah, akan tetapi pengalaman dengan seorang gurunya. Nah, bapak ini ganteng, berkumis, kemudian tegar. Nah, setiap anak yang masuk, kebetulan kelas itu jadi satu, ada rollingnya. Nah, kelas kami ini dikunci, kami tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk sehingga kami untuk memasukkan tas daripada terletak di luar, kami masuk dari kelas paling ujung, ada pintunya. Nah, sampai kami di ujung. Kemudian dimarahi oleh bapak tersebut yang dengan sepatu dengan kakinya. Itu tidak hanya anak laki-laki, akan tetapi kami anak perempuan juga kena sepatu besi itu, rasanya sakit. Ya, saya juga pernah kena sepatu bapak itu. Saya tidak merasa bersalah, tapi harga diri saya terasa tidak menyenangkan rasanya oleh bapak itu. Setelah naik kelas 5, kebetulan beliau adalah wali kelas saya. Nah, saya yang baru ada di kampung ini tidak tahu siapa itu nama bupati, tidak tahu siapa nama gubernur. Maklum saya masih anak kecil yang memiliki pengetahuan sedikit dan belum memahami daripada ekosistem yang ada di kampung ini. Ditanya hal seperti itu, ya saya tidak bisa menjawabnya. Nah, itu sangat mendalam sekali bagi saya. Saya disuruh tinggal kelas. Nah, turunkan saja. Nah, yang sebagai seorang anak ini saya merasa takut. Bisa-bisa jadi kalau saya seandainya diturunkan ke kelas 4 lagi, saya tidak akan sekolah. Begitu juga mungkin anak kita yang saat sekarang ini. Nah, kebetulan itu yang
video call, melalui diskusi, kami sampaikan hal-hal tersebut. Kemudian kami pun mendengarkan apa yang diceritakan oleh teman. Nah, setelah saya menjadi guru, saya sadar sebelum saya ikut CGP ini, saya sering menghukum siswa. Kadang ada yang agak lebih keterlaluan, sehingga saya malu. Saya dulu pernah diperlakukan seperti itu oleh guru, lama sekali ingatnya. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit pengalaman saya, sehingga memang sangat pantaslah kita mencoba-coba untuk menjadi seorang guru manajer. Nah, sekurang-kurangnya kita bisa jadi guru pemantau. Tetapi untuk setingkat SMA ini tidak mungkin kita tidak juga menjadi guru sebagai seorang teman. Karena pada usia mereka, kalau kita jauh, mereka akan tambah lebih jauh lagi. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Sebelum jawab pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu panas? Kalau rasanya panas, silakan minum dulu, Bapak Ibu. Tekan dulu. Oke, mau es drinking Ibu? Mau ada es drinking sedikit Bapak Ibu? Ya, bisa sedikit Bapak Ibu, kita berdiri Bapak Ibu. Yuk. Ya, tidak berjoget. Sebenarnya kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berjoget. Ya, untuk menghilangkan moodnya. Oke, kami akan memberikan contoh sedikit, yaitu tentang tepuk nyamuk dengan tepuk angin. Oke. Tepuk nyamuk ya Bapak Ibu. Satu kali tepuk nyamuk, hap. Ya, kalau nyamuk, hap ya. Satu kali tepuk angin, hus, hus, hus bunyinya, hus. Oke. Kalau tepuk nyamuk apa bunyinya Bapak Ibu? Hap. Kalau tepuk angin, hus, hus. Oke. Satu kali tepuk nyamuk, hap. Dua kali tepuk nyamuk, hap, hap. Tiga kali tepuk nyamuk, hap, hap, hap. Dua kali tepuk angin, hus, hus. Dua kali tepuk nyamuk, hap, hap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tidak mengantuk. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Apa yang kita ketahui tentang apa hubungan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif? Nah, di sini kami ingin perlihatkan terlebih dahulu sebelum menjawab daripada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 buah kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima dalam sebuah kelompok. Kemudian yang keempat, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi saya kembali lagi kepada pertanyaan Bapak Ibu, apa hubungan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif menurut Bapak Ibu? Silakan Pak. Silakan Bapak Ibu. Adakah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Bapak Ibu dari kebutuhan ini melahirkan sebuah budaya positif? Ya, silakan Bu Sil. Baik, terima kasih Bu Esi. Menurut pemahaman saya, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 kata Bu Esi ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, kemudian kemampuan atau pengakuan atas suatu kesuksesan dan juga kesenangan. Menurut saya di sini 5 kebutuhan ini sangat mencakup bagi kehidupan kita sehari-hari, terutamanya untuk murid juga gitu. Karena murid itu membutuhkan rasa ingin merasa senang dan nyaman dalam saat pembelajaran kita gitu. Nah, sebaiknya kita sebagai guru harus menciptakan atau membuat
media pembelajaran, ada mungkin juga aktivitas pembelajaran kita yang membuat anak itu senang dan nyaman dengan kita belajar di kelasnya gitu. Kalau menurut saya sebagai guru, jadi kita sebagai guru hendaknya berusaha bagaimana seseorang atau murid itu senang dan nyaman sehingga bersemangat belajar dengan kita. Dan juga bertahan hidupnya juga kita perhatikan. Contohnya mereka dikasih jajan nggak sama orang tuanya, perlu kita ketahui itu ibu. Sebelum mereka ke sekolah kan kadang-kadang anak kita ini berasal dari kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang mampu, yang sedang, dan juga sederhana gitu. Jadi sebelum kita menjudge dan memberi pengetahuan atau menuntut mereka, hendaknya kita tahu dulu siapa yang akan kita tuntun itu, bagaimana dia gitu. Mungkin dia bermenung, kenapa bermenung? Mungkin kok kurang jajan, kurang makan atau apa. Kita pun merasa juga seperti itu. Nah Bu, Pak, kalau saya misalnya kurang ini agak jadi pikiran gitu, bermenung dan kurang. Dan juga mereka juga butuh kemampuan untuk diakui gitu. Jadi kita tidak memandang remeh anak murid kita gitu. Semua mereka butuh pengakuan dan motivasi gitu. Walaupun tingkat kecerdasan dan kemampuan mereka berbeda-beda, tapi mereka itu butuh rangkulan dan kasih sayang dari kita. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Dan juga kebebasan dalam memilih apa yang sesuai dan baik untuk mereka. Yang kita sebagai guru hendaknya menuntut dan memfasilitasi mereka. Kalau ada niat mereka yang kurang baik, kita luruskan. Kalau yang sudah baik, kita buat bina menjadi lebih baik dan tercapai nantinya. Itu Besi. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Sia, sangat lepas sekali, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sil tadi. Nah, tentunya di sini ada beberapa kasus daripada anak murid kita di sekolah yang kita hadapi. Tentunya kita tidak hanya mengajar saja, akan tetapi dari segi sikap, kadang-kadang anak kita ini banyak yang menunjukkan mereka ingin diperhatikan. Bisa kita lihat itu tentunya dari salah satu 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi untuk mereka dari orang tuanya, mungkin juga dari kita. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sil tadi, anak kita ada yang tidak ada jajan, ada yang rambutnya belum dipotong. Pernah kami menanyakan, kenapa masih belum dipotong nak? Tidak ada uang untuk motongnya Bu. Kadang-kadang ada uang lebih di kantong saya, ini nak tolong dipotong ya, dengan harapan untuk kedepannya mereka bisa mensiasati bila mana rambutnya sudah mulai panjang. Tentu mereka malu kan kalau harus kita beri selalu. Nanti jika rambut mereka panjang lagi nak, diharapkan mereka ada muncul budaya positif malu di sini. Nah, malu kita akan ditegur, malu kita akan diberi. Akan tetapi ada kebutuhan mereka di sini, yaitu kebutuhan dari bertahan hidup ya. Kalau kita lihat mereka ada mengalami kekurangan. Nah, Bapak Ibu, bisakah memberikan ada kasus anak kita, kemudian apa sih yang mereka butuhkan dari kasus tersebut di sekolah? Bu Arni, sebagai contoh tadi rambut anak kita gondrong ya. Nah, kemudian ditanya alasannya. Nah, ini nanti termasuk pada bagian akhir dari materi kita, itu tentang segitiga restitusi. Jadi kita seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sil tadi, kita tidak langsung menilai anak murid kita tersebut salah. Jadi kita telusuri dulu apa yang mereka butuhkan. Bisa Bu Arni, adakah kasus dari siswa kita? Oke, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kebutuhan dasar manusia, dari 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah Besi tampilkan tadi, ada satu kasus di sekolah kita ini yang membuat
peserta didik itu sering terlambat sekolah. Kita tidak mengetahui apa latar belakang dia terlambat sekolah. Ternyata setelah diselidiki, setelah kita pantau, ternyata ada orang tua, salah satu orang tuanya yang terkena stroke. Dan kebetulan ekonominya hanya pas untuk kebutuhan hidup. Dan mau naik motor juga tidak ada motor, mau menumpang sama teman pun kadang-kadang teman itu sudah ada tumpangan. Jadi terkenal itu, maka dia hampir tiap hari telah datang ke sekolah. Jadi solusinya belum kita temui. Apa solusi yang baik untuk anak tersebut belum kita dapatkan. Cuman kita memberikan pengertian kepada anak tersebut supaya tidak telah datang ke sekolah, misalnya lebih awal bangunnya, kemudian membantu orang tua terlebih dahulu, kemudian baru mencari teman yang rutin bisa membawa dia ke sekolah. Itu kasus-kasus yang salah satu kasus yang kita temukan di sekolah. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Ani. Itu berhubungan tadi dengan siswa terlambat. Nah, tadi Ibu Ani menyebutkan kita bersama masih belum bisa menemukan apa solusi yang membuat masalah ini bisa teratasi. Nah, mudah-mudahan dari konsep yang kita pelajari dari bahan guru penggerak ini, mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Itu di materi terakhir ada segitiga restitusi, memunculkan sebuah kesadaran dan memunculkan sebuah tanggung jawab dari segi dialog antara siswa dengan guru. Baik, Bu Arni, terima kasih. Saya akan lanjutkan kembali apa yang kita ketahui tentang kenapa segitiga restitusi muncul sebagai solusi dari tindakan pelanggaran di sekolah. Ini yang ditanyakan oleh Ibu Astiwarni tadi. Apa sih solusi terbaik? Ya, karena kita belum menjalaninya, ini kita belum tahu juga. Mudah-mudahan di waktu kedepannya kita bisa mempraktikkan daripada segitiga restitusi. Sebagaimana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ada anak kita tadi yang terlambat. Nah, Bu Astiwarni sudah melakukan tahapan pertama, yaitu menstabilkan dulu emosi anak. Bu Arni sudah menanyakan. Nah, kita tanya dulu anak ini masuk pada tahapan menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Ya, tadi Bu Arni menyebutkan bahwa ada orang tuanya yang sakit stroke. Nah, sehingga dia harus datang terlambat ke sekolah. Bagaimana itu pengertian daripada pihak sekolah atau guru yang mengajarkan itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu tindakanmu terlambat itu salah? Iya, Bu. Tindakan saya salah, kata anak tersebut. Karena orang tua saya tidak ada yang bisa mengurus, saya terpaksa, Bu. Kemudian jika pun ibu seperti kamu, ibu akan berlaku yang sama. Karena ibu memiliki sebuah kebutuhan, yaitu sayang, kasih sayang. Nah, jika orang tua tidak ada, tentu kasih sayang itu akan hilang dan membuat hidupnya semakin kekurangan daripada rasa kasih sayang. Di saat diskusi tersebut, kita mengetahui alasan anak kita. Nah, maka yang kita munculkan tentunya juga rasa perhatian kita, memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Kemudian kita tidak membenarkan perbuatannya yang salah pada validasi tindakan yang salah. Nah, jika itu bermasalahmu, apa solusinya? Nah, apa solusinya itu? Kita lihat dari sini, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dilanggar oleh anak kita itu tadi adalah terlambat. Bagaimana kita mengatasi solusinya? Bagaimana siswa tersebut mengatasi kejadian tersebut? Nah, jika siswa tersebut tidak bisa mencarikan solusi, nah di saat diskusi segitiga restitusi ini, bagaimana kalau kamu
menitipkan sementara waktu karena waktu dekat ini kita akan ujian. Ada baiknya menelpon daripada sanak saudara yang bisa menemani daripada orang tuamu. Nah, itu kan sudah sebuah solusi. Nah, jika pun seandainya datang dari siswa, itu akan sangat lebih baik untuk mengatasi masalah mereka. Nah, setelah itu barulah kita menyuruh anak-anak kita tersebut yang bermasalah untuk melakukan aksi daripada penyelesaian masalah mereka. Bisa menghubungi daripada sanak saudara, karena sanak saudara yang akan menjaga daripada orang tuanya tadi yang sakit. Bapak Ibu, kami kembali lagi setelah sedikit penjelasan segitiga restitusi. Kami sangat mengharapkan kenapa segitiga restitusi muncul sebagai solusi dari tindakan pelanggaran di sekolah. Nah, pelanggarannya salah satu tadi ada terlambat. Bisa Bapak Ibu, bagaimana pendapatnya tentang kenapa segitiga restitusi muncul sebagai solusi? Kenapa tidak yang lain? Kenapa segitiga restitusi muncul sebagai solusi dari tindakan pelanggaran di sekolah? Silakan Bu Pik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Esi. Sejauh yang saya ketahui tentang segitiga restitusi, ini salah satu solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, kenapa segitiga restitusi ini muncul sebagai solusi dari tindakan pelanggaran di sekolah? Karena pada dasarnya segitiga restitusi ini nanti akan mengajak siswa untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Tugas kita sebagai guru di sini hanya mengarahkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya muncul dari dirinya sendiri, kesadaran dia sendiri. Jika dia melakukan suatu kesalahan, sebenarnya kan dia tahu kesalahannya itu apa, dan dia juga tahu apa konsekuensinya. Jadi dengan pendekatan segitiga restitusi ini, dengan sendirinya dia akan menyadari kesalahannya dan mungkin untuk kedepannya bisa diminimalisir tentang kesalahan yang dia perbuat seperti itu. Jadi dia merasa dihargai atas perbuatannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Pik. Ada tambahan dari Bu Sil? Silakan Bu Pik. Terima kasih Bu Esi. Menyambung dari pembicaraan Bu Pik tadi, saya setuju, yaitu penanganan segitiga restitusi itu sangat cocok kita terapkan untuk murid di sekolah kita. Contohnya dari penerapan ini akan membuat siswa itu merasa tidak menyadari akan kesalahan mereka tersebut gitu. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan itu bukan sebagai hal yang biasa gitu. Jadi mereka nanti mengakui kesalahan, membuat mereka bertanggung jawab dan berdiskusi dengan mereka, apa kira-kira solusinya kalau seperti ini, kira-kira kamu salah nggak gitu. Jadi mereka sadar kalau mereka salah dan menemukan solusi bagaimana mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka, tanpa kita yang menghukum mereka gitu. Karena kalau mereka yang menemukan solusinya sendiri, mereka akan senang melakukannya. Maksudnya akan menjalankan solusi tersebut dengan dari dirinya gitu, bukan karena terpaksa atau nanti menjadi dendam bagi mereka gitu. Kalau menurut saya seperti itu, dan juga menyadarkan anak ini tentang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bu Sil. Di sini melengkapi daripada apa yang kami jelaskan tentang segitiga restitusi. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Sil, dan Bu Fitra, bahwa di sini kita memberikan penyadaran kepada anak yang datangnya dari mereka. Nah, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik.
kemudian juga yang terakhir dia sendiri yang memberikan solusi ya Bu Sil. Akan tetapi kalau tidak muncul solusi dari dia, akan tetapi kita berdiskusi dengan dia, berarti dia mengharapkan solusi dari guru tersebut. Tidak mungkin dalam pembahasan diskusi tersebut dia tidak akan mendapatkan alternatif atau solusi dari permasalahan dia ketika itu. Ya, oke, kami lanjut. Ini sudah dijelaskan. Kami ingin sedikit memberikan video penampilan yang sudah kami siapkan tentang segitiga restitusi. Ada 2, akan tetapi yang akan kami tampilkan hanya 1 saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat, dan ini ada kami batasi 3 tahapan dari segitiga restitusinya. Katanya kamu sering datang Muhammad ya? Mengingat kamu sudah berapa kali kamu Muhammad? Sering terlambat itu sangat suatu perbuatan yang memalukan. Baik ini melakukan kesalahan atau kebelakangan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Wendy, kita cari solusi bersama ya. Wendy, sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Wendy sering datang terlambat? Kamu tahu dengan durasinya telah kita sepakati? Kalau kita datang terlambat, apakah itu sesuai dengan durasi tadi? Menurut kamu, yang kita buat apa yang kita lakukan? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak menurut kamu? Karena membuat saya datang sekolah dan bisa memberikan menjaga waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Seperti menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melalui perasaan kalian. Iya Bu, saya menyesal. Sudah saya terlambat. Saya mohon maaf sudah saya terlambat. Iya Wendy, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan dipenuhi dan mendapat pekerjaan HP agar tidak datang terlambat sekali lagi. Baik Wendy, kamu sudah menemukan solusinya. Itu akan bekerja sama dengan orang tuamu karena kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah di pagi hari. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Wendy. Terima kasih. Tadi ibu adalah orang dari guru psikologi. Soal tersebut kamu Itu tadi Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah kami praktekkan di kelas. Itu berhubungan ada tentang salah seorang anak yang tidur di kelas, dan tadi itu yang kami tampilkan adalah salah seorang anak yang datang terlambat. Baik Bapak Ibu, dari penyampaian yang panjang lebar tadi itu ada sedikit terakhir, mudah-mudahan ada refleksinya dari kita bersama, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama hadir dari tadi, kemudian apa yang sudah Ibu dapat hari ini, kemudian bagaimana kedepannya kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah untuk anak-anak kita di sekolah ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh kelima-limanya lah. Silakan diawali dari Ibu Silzia. Baik, terima kasih Bu Esi. Kurang lebih 1 jam tadi saya melihat, mengamati banyak perubahan atau kesalahan yang telah saya lakukan selama ini.
Terima kasih kepada Ibu Esti telah merubah mindset saya dalam menangani murid-murid di sekolah nanti dan juga menebarkan budaya positif di lingkungan dan warga sekitar sekolahnya itu. Termasuk tadi yang sangat menarik sekali dari saya yaitu tentang posisi kontrol guru. Saya ingin menjadi manajer Bu Esi, seperti yang Bu Esi paparkan tadi itu menyadarkan saya dan membangkitkan semangat saya ingin menjadi seorang manajer atau seorang pemandu bagi murid-murid saya nantinya, sehingga mereka merasa tidak putus asa dan tidak merasa bersalah dan juga bisa mandiri menemukan solusinya. Selama ini saya berlaku sebagai penghukum Bu Esi. Jadi saya mungkin Bu Esi telah menyadarkan saya dan merubah kebiasaan saya menjadi hal yang positif. Terima kasih sekali Bu Esi, kegiatan hari ini sangat menginspirasi bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Bu Esi dari tadi dan kurang lebih sebulan lagi, banyak hal positif yang saya dapatkan, terutama dalam hal mengajar. Selama ini saya mengajar mungkin sebagai penghukum atau sebagai pembuat asal-asalan kepada anak murid saya. Mulai dari sekarang, saya akan berusaha menjadi teman, manajer bagi anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat tampilan Bu Esi lebih kurang 1 jam lebih ya, dari materi yang Bu Esi sampaikan, ternyata peranan guru ini bukan hanya sekedar mengajar saja. Guru ini bisa berperan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya menginginkan untuk kedepannya saya menjadi guru yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi manajer untuk anak-anak saya. Terima kasih Bu Esi atas tampilannya yang sudah memberikan contoh yang baik untuk kita bersama. Silakan Bu Fit. Oke, terima kasih Bu Esi. Dari paparan yang sudah Bu Esi sampaikan, ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya sebagai guru. Pentingnya kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol guru, yaitu manajer. Kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selama ini kita mengabaikan apa kebutuhan sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Siswa yang bersalah, yang kita cap sebagai siswa yang nakal, sebenarnya kita salah. Sebenarnya ada sesuatu hal yang belum terpenuhi dari dirinya. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai guru bisa berkoreksi dan memahami segala macam permasalahan siswa. Terima kasih Bu Esi, ilmunya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon aplaus untuk kita bersama terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Tetapi pada kesempatan ini kita ada Ibu Wakil Kesiswaan. Alangkah lebih baiknya kita juga mendapat masukan bagaimana budaya positif, bagaimana perubahan yang harus kita buat dari sisi seorang guru yang biasa menjadi posisi kontrol penghukum, menjadi sama-sama kita sepakat tadi ya Bapak Ibu, di akhir refleksi tadi banyak di antara kita sekarang saya ingin lagi menjadi seorang guru manajer. Posisi kontrolnya adalah sebagai seorang manajer yang bisa memahami peserta didik sehingga mereka tidak ada merasa bersalah daripada tindakan mereka. Kita hanya dibutuhkan untuk menyadarkan mereka melalui solusi segitiga restitusi. Kepada Ibu Wakil Kesiswaan kami mohon waktunya untuk menanggapi. Ya, kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita memberikan apresiasi yang besar kepada Ibu
menyebarkan praktek baik tentang budaya positif, bagaimana budaya positif dan solusi untuk kita sama-sama bisa merealisasikannya. Tadi sudah sama-sama kita dengar refleksi dari kawan-kawan guru, itu dari pihak sekolah sebenarnya sangat senang sekali karena guru-guru dengan adanya diseminasi ini ada timbul semangat perubahan, ingin berbuat sesuai dengan diseminasi yang sudah dilaksanakan. Berarti ini sangat positif sekali dan kami sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada Ibu Sri Ratnasari. Semoga sekolah kita ke depan lebih baik dengan perubahan yang dimulai oleh seluruh guru. Dan salah satu ini adalah hasil dari diseminasi pada hari ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tambahan masukan dari Ibu Nike Kusumawati selaku wakil kesiswaan di sekolah kita. Bapak Ibu, sekali lagi kami ingin memohon maaf jika penyampaian materi kami kurang memuaskan daripada Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada perbaikan dari kami untuk kedepannya untuk lebih baik dalam sisi penampilan dan juga dalam sisi aplikasi daripada apa yang sudah kami tampilkan. Sedikit lagi Bapak Ibu, karena tadi kita sudah menyebutkan kita ingin menjadi guru yang terbaik di sekolah ini. Bagaimana kalau kita buat biaya sedikit Bapak Ibu? Saya akan sebutkan SMA Negeri 1 Junjung Siri Jaya. Oke, dua kali nanti saya akan menyampaikan SMA Junjung Siri ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk berdiri sedikit. Tidak ada bapak-bapak, hanya ibu. Bapak-bapaknya hanya siapa? Najis, ya, bapak kecil. Oke, saya ulangi. SMA Negeri 1 Junjung Siri Jaya. Satu kali lagi, SMA Negeri 1 Junjung Siri Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan keyakinan kelas ya. Ananda Ibu di kelas 10 ini akan menuliskan keyakinan kelas untuk kelancaran proses pembelajaran kita. Sebelum Ibu melanjutkan, kita bersama melanjutkan daripada pengisian keyakinan kelas. Di sini sudah tahu apa itu keyakinan kelas, nak? Baiklah, keyakinan kelas itu sama dengan sebuah peraturan ya. Tapi peraturan ini datangnya bukan dari guru, akan tetapi dari kita bersama. Nah, sehingga karena dari kita bersama, kita akan meyakininya sebagai sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu kalau kita langgar tentunya kita yang akan merasa bersalah. Ya, di sini Ibu tidak menginginkan Ananda Ibu merasakan perasaan bersalah. Kenapa? Ananda hendaknya mematuhi aturan yang Ananda buat sendiri. Kalau seandainya dilanggar bagaimana? Nah, Ananda akan merasa bersalah, tapi itu datangnya dari kita sendiri. Nah, dengan tujuan agar proses pembelajaran kita terlaksana dengan baik. Oke? Contohnya Bu, ada yang ditanya? Ya, contohnya di kelas ini kita buat aturan bersama. Tidak terlambat. Nah, kata-kata tidak terlambat ini ada unsur negatif. Nah, ada kata tidak. Nah, kata-kata dalam keyakinan kelas itu harus dimulai dengan kata positif. Nah, datang tepat waktu. Berarti tidak terlambat diganti dengan apa? Datang tepat waktu. Apalagi supaya pembelajaran kita di sini bisa berjalan dengan baik. Nah, seandainya anak Ibu si Fakri mengganggu si Rehan sedang belajar, apakah suasana kelas akan baik? Tidak. Nah, ini apa namanya? Mengganggu teman.
tidak ribut ya. Misal sebagai contoh, apa kata yang bagusnya nak? Yang positifnya, menjaga keamanan kelas, ya, atau menghargai teman yang sedang berbicara. Nah, seandainya ibu di sini berbicara, kamu masih ribut di belakang atau ngobrol di belakang, apakah itu menghargai guru? Ya. Kemudian lagi, temanmu yang ada di depan bergantian berdiskusi. Di saat dirimu berbicara, temanmu harus diam, sedangkan dirimu sibuk tak menyentuh. Apakah itu sikap daripada menghargai? Tidak. Nah, sikap-sikap baik inilah yang akan kita munculkan dalam keyakinan kelas. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan membuat keyakinan kelas? Tidak ada? Sudah paham? Baiklah Ananda Ibu. Sekarang Ibu akan bagikan kertas pilot ini. Tolong diisi ya. Nanti seandainya ada yang sama pernyataan dari teman-temanmu, nanti itu yang akan Ibu ambil hanya satu. Kalau sama tidak apa-apa ya. Tapi jangan ada yang meniru nanti apa yang dibuat oleh teman, sehingga nanti semuanya sama. Ya, tadi sudah dicontohkan. Kemudian apa saja yang akan kamu isi? Nanti kita akan bacakan. Oke, mau bagikan ya? Ini satu. Silakan diisi. Semua sudah menempelkan, sekarang Ibu akan bacakan. Oke, yang pertama, menjaga keamanan kelas serta kebersihan kelas. Berarti keamanan dan kebersihan ya, ini berhubungan dengan kebersihan ini dulu. Oke. Selanjutnya, tidak boleh berpacaran di kelas. Ya, berarti harus fokus ya. Berarti di sini ada Ibu diminta memperhatikan pembelajaran ya, tanpa ada gangguan. Oke. Mengerjakan PR di rumah, berarti tidak ada yang mengerjakan PR di sekolah. Bagus ini. Ya, anak Ibu rajin berarti. Menjaga kekompakan kelas, tidak membuli. Nah, ini bagus, ini beda juga nih, tidak sama. Ini bisa jadi apa ya? Keyakinan kan? Nah, tidak. Bagus aturannya, tidak banyak yang sama. Mantap Bu. Menjaga kekompakan kelas atau stop bullying. Tadi sudah ada ya? Tidak boleh membuli. Datang tepat waktu. Belum ada tadi ya? Datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya, tadi ada kebersihan ya. Memakai pakaian yang rapi, berarti pakaiannya sudah rapi dari rumah. Tidak ada yang memasukkan di kelas lagi. Oke, ini bisa jadi peraturannya apa? Keyakinan kelas kita bersama. Sesuai jadwal, sama dengan apa ini? Ini disiplin juga ya. Kebersihan, tapi kalau tiket ini lebih kepada tanggung jawab. Jadi Ananda menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, agak beda sedikit, ini ada unsur rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian tidak boleh tidur saat guru sedang menerangkan
Ya, negatif pakai kata tidak. Oke, tapi di sini ada menghargai siapa nak? Guru. Menghargai guru. Bagus ya. Kita harus menghargai orang tua. Oke, ambil. Ini adalah nilai penghargaan terhadap guru. Selanjut, bergantian saat izin keluar kelas. Ini apa budaya apa ini? Antri ya. Berarti tertib. Nah, ini ada ibu tertib diminta. Boleh kita masukkan ini. Oke, sekarang ibu ingin Bakri. Silakan hitung berapa kesepakatan kelas kita yang harus kita lakukan untuk kegiatan berikutnya. Ada 9 kesepakatan kelas. Oke, Irfan, tolong ikutan sini nak. Dibacakan Irfan, silakan. 1. Menjaga keamanan kelas. 2. Kebersihan kelas. Oke, berarti kelasnya harus tetap tenang ya. Boleh kita bersama dan bersih. Kedua, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Berarti disiplin kelas ini. Kemudian lanjut. Tiket sesuai jadwal. Ya, tiket sesuai jadwal ini adalah tanggung jawab. Apa lagi? Tidak boleh berpacaran di kelas. Ya, tidak boleh berpacaran di kelas. Kemudian, Pakai pakaian yang rapi. ya, sudah rapi belum? Belum. Ya, jadi kita usahakan rapi berpakaian di kelas lagi ya. Lanjut. Tidak boleh saat guru sedang sedang menjalankan pelajaran. Berarti memperhatikan pelajaran. Oke, lanjut. Mengerjakan PR di rumah. Ya, kerjakan PR di rumah bukan di sekolah. Lanjut. Bergantian saat keluar kelas. Nah, izin secara berganti. Oke, ini lagi. Terakhir. Menjaga kekompakan kelas, tidak membuli. Nah, no bully ya. Tidak boleh mengejek kelas. Oke, terima kasih Irfan. Silakan. Nah, itu 9 keyakinan kelas di kelas 10. Iya. Nah, ini bisa kita pakai untuk selanjutnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu yakin, ya, percaya terhadap diri sendiri karena diri kita sendiri yang telah membuat aturan kelas. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Karena sekarang karena anak ibu yang membuatnya, nah tentunya di sini ada bukti. Nah buktinya anak ibu tanda tangan di sini. Tandanya setuju. Setuju semuanya kan? Setuju. Dengan aturan kelas kita. Siapa yang tidak setuju? Nah siapa yang setuju? Oke. Sekarang silakan ke depan secara bergantian dari sini lagi untuk menandatangani. Di atas tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Ramasari dari kelas 10-1. Tadi, kami dan teman-teman sudah melakukan diskusi tentang kesepakatan kelas. Hasil dari diskusi dan kesepakatan kelas tentunya akan membuat pelajaran akan lebih lancar dan juga lebih aktif untuk
depannya. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Esi yang sudah membimbing kami atas pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Pertama dari kelas 10-1. Tadi saya bersama teman-teman mendiskusikan tentang kesepakatan kelas. Hasil dari kesepakatan kelas tersebut tentunya akan melancarkan kegiatan pembelajaran dari kelas 10-1. Terima kasih Bu Esi telah membimbing kami dalam kesepakatan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.